Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kaji'tali wa nuni wal yafif alanna waf'ali. Wal fi'lu utai kalimah fi'il iku ma'rufun bisa den weruhi apa fi'il bikot kelawan qad wasini lan sin wa ta'i ta'nisin lan tak ta'nis ma'at taskini sertane sukun atau biasa disebut dengan tak ta'nis sakinah. Wa tafa'alta lan ta'e lafat fa'alta mutlakon kelawan mutlak kajik tali kaya lafat jik tali maknane cita wis teka sapa sira li maring ingsun. Wa nun lan nun taukid baik taukid sakilah ataupun taukid khafifah. Wal ya ilan ya fif alanna ing dalam lafat if alanna wa fa'ali lan lafat if ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal yafif alanna wa fa'ali. Sebelumnya sudah membahas tentang tanda-tanda tanwin. Bahwasanya kalau tanda tanwin itu tidak mungkin dimiliki oleh fi'il. Begitu juga tanda fi'il itu juga tidak akan dimiliki oleh kalimah isim. Masuk pada tanda-tandanya fi'il yaitu bahwasanya kalimah fi'il itu ditandai dengan huruf qad yang pertama, yang kedua sin, yang ketiga tak ta'nis sakinah, yang keempat taknya lafat fa'alta atau tak fa'il. Seperti contoh tali. Yang kelima nun, baik nun taukid sakilah ataupun taukid khafifah. Dan yang terakhir yaitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada contoh fi'il itu ada koma yang mana dia contoh fi'il madhi. Ada contoh yadribu. Yadribu dia contohnya fi'il mudhari'. Ada contoh idrib. Idrib itu dia adalah contoh daripada fi'il amr. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fi'il itu? Qauluhu wal fi'lu wa utai fi'il iku kalimatun kalimah dalat kang nuduhaken apa kalimah ala maknan ing atase makna fi nafsiya ing dalem kahanane kalimah waqtaronat yaktarona yaktarinu waqtaronat lan bebarengan apa kalimah bi zamanin kelawan zaman wad'an ing dalem asal sumelehe nahwu daraba sepatene lafaz daraba wa yadribu lan lafaz yadribu wa idrib lan lafaz idrib. Kalimah fi'il adalah kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan zaman. Contoh daraba, yadribu, dan idrib. Lafaz daraba dia mempunyai makna pada dirinya sendiri, yaitu lafaz daraba bermakna memukul, dan dia mempunyai zaman berupa zaman madhi. Yadribu dia fi'il mudhari'. Dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri, yaitu akan atau sedang memukul. Dia bersamaan dengan zaman berupa zaman hal dan istiqbal. Yang ketiga lafaz idrib. Lafaz idrib dia contoh fi'il amr. Dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ya, menunjukkan mana pada dirinya sendiri, yaitu pukullah, yang mana dia mempunyai zaman istiqbal. Ada juga yang mengatakan zaman hal
ada perbedaan pendapat dalam zamannya fi'il amr. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan yang pertama adalah qad. Contohnya qad qoma zaitun. Qad qoma teman-teman wis ngadeg sapa zaitun Zaid. Yang kedua qad yakumu zaitun. Qad yakumu terkadang ngadeg sapa zaitun Zaid. Qaulu piqat al harfiyati kang bangsa harfiyah nau qad qamat as-sholatu. Qad qamat teman-teman wis jumeneng apa as-sholatu salat. Qamat contoh di sini dia termasuk fi'il, kalimat fi'il. Karena apa? Dia bisa ditandai dengan apa? Kemasukan qad. Begitu juga contoh qad qoma zaitun. Koma dia juga termasuk kalimat fi'il. Karena apa? Dia bisa kemasukan qad. Qad yakumu zaitun. Yakumu dia juga termasuk kalimat fi'il karena bisa kemasukan huruf qad. Jadi tanda yang pertama kalimat fi'il itu dia dengan tanda qad. Yang kedua sin. Huruf sin. Huruf sin di sini dia juga termasuk tanda daripada kalimat fi'il. Tanda daripada kalimat fi'il. Sin di sini dia berfaedah memurnikan zamannya fi'il mudhari'. Yang mana sin di sini dia hanya menunjukkan zaman istiqbal atau waktu yang akan datang. Contoh sayaqulu zaitun. Sayaqulu bakal ngucap sapa zaitun Zaid. Lafat yaqulu dia termasuk kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena dia bisa kemasukan huruf sin. Yang ketiga tanda daripada kalimat fi'il yaitu wata'i ta'nisin ma'at taskini, atau biasa kita sebut dengan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah itu adalah tak yang mati yang menunjukkan bahwasalnya fa'ilnya dia berupa mu'annas atau fa'ilnya dia berupa perempuan. Contohnya tak ta'nis sakinah qomat hindun. Qomat wis ngadeg sapa hindun mbak Hindun. Lafat qomat dia termasuk kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena dia bisa kemasukan tak ta'nis sakinah. Yang mana tak ta'nis sakinah ini menunjukkan bahwa fa'ilnya, pelakunya itu adalah perempuan berupa lafat hindun. Itu adalah tak ta'nis sakinah, tanda yang ketiga daripada kalimat fi'il. Tanda yang keempat daripada kalimat fi'il adalah tak fa'il. Tak fa'il secara mutlak. Maksud mutlak di sini dia adalah sawaun karena ono opo tak ikul mutakallimi tuduh makna mutakallim, awil mukhatabi utawa tak tuduh makna mukhatab, awil mukhatabatu utawa tak tuduh makna mukhatabah. Nahu fa'altu sepatutnya lafat fa'altu, fa'alta lan lafat fa'alta, fa'alti lan lafat fa'alti. Jadi maksud mutlakon di sini dia tak fa'ilnya bisa menunjukkan tak fa'il yang berupa waqi' mutakalim atau mukhatab atau mukhatabah. Fa'ala, fa'ala dia fi'il madhi. Fi'il madhi, kenapa dia dikatakan fi'il madhi? Karena dia bisa kemasukan tak fa'il menjadi fa'altu agawe sapa ingsun, fa'alta agawe sapa sira lanang, fa'alti agawe sapa sira wadon. Jadi lafaz fa'ala itu dia termasuk apa? Termasuk kalimat fi'il.
Kalau kalimah fi'il madhi dia bersambung dengan dhamir mutaharik mahal rafa, maka tanda madhinya dia adalah mabni ala dhammi atau mabni dhammah. Itu tanda yang ke empat daripada kalimah fi'il. Dia tandanya bisa kemasukan tak fa'il. Fa'altu, fa'alta, fa'alti. Tak ini loh namanya tak fa'il. Fa'altu agawe sopo ingsun. Sopo ingsun itu namanya tak fa'il. Wanuni, tanda yang kelima daripada kalimah fi'il, itu dia bisa bersambung dengan nun taukid. Baik taukid sakilah maupun taukid khafifah. Contohnya yaf'alanna. Yaf'alanna. Lafaz yaf'alanna dia termasuk kalimah fi'il. Karena apa? Dia bisa kemasukan nun taukid sakilah. Atau if'alanna. If'alanna dia juga termasuk kalimah fi'il. Tandanya apa? Dia bisa bersambung dengan nun taukid sakilah. Atau contoh fi'il yang bersambung dengan nun taukid khafifah. Contohnya apa? Contohnya adalah yaf'alan. Yaf'alan. Lafaz yaf'alan dia termasuk kalimah fi'il. Karena apa? Dia bersambung dengan nun taukid khafifah. If'alan dia juga termasuk kalimah fi'il. Tandanya apa? Dia bisa bersambung dengan nun taukid khafifah. Perbedaannya nun taukid sakilah dengan nun taukid khafifah. Kalau nun taukid sakilah itu dia nunnya ditasdid. Namanya aja berat. Sakilah berat. Kalau nun taukid khafifah itu nunnya dia disukun. Itu perbedaan yang paling jelas antara nun taukid sakilah dengan nun taukid khafifah. Itu tanda yang kelima fi'il. Tanda kelima fi'il dia bisa bersamaan dengan nun taukid. Tanda yang terakhir kalimah fi'il yaitu ya. Yaitu ya. Contohnya apa? If ali. If ali. Lafaz if ali dia termasuk kalimah fi'il. Lafaz if ali dia termasuk kalimah fi'il. Kenapa kalimah fi'il? Karena dia bisa bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Ya yang menunjukkan arti perempuan banyak. If ali agawe sapa sira wadon. Agawe sapa sira wadon. Jadi kesimpulannya bahwasanya kalimah fi'il itu dia bisa ditandai dengan yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga tak sakinah, yang keempat tak fa'il, yang kelima nun taukid, dan yang terakhir adalah ya mu'annas mukhatabah. Perlu diketahui bahwasanya fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Dari kedua nadham ini itu tandanya ada yang hanya bisa masuk pada fi'il madhi dan hanya bisa masuk pada fi'il mudhari'. Masuk pada tanda kalimah fi'il yang pertama berupa qad. Lafaz qad, tanda kalimah fi'il berupa qad, ini dia bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Contohnya apa? Qad qoma zaitun. Qad qoma zaitun dia masuk pada fi'il madhi. Yang kedua, qad yakumu zaitun. Qad yakumu zaitun dia di sini qad masuk pada fi'il mudhari'. Jadi qad dia bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yang kedua, sin. Tanda kalimah fi'il yang berupa sin ini dia hanya bisa masuk pada fi'il mudhari'. Tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Karena apa? Memang sin ini dia faedahnya memurnikan zamannya fi'il mudhari', yaitu menunjukkan mana istiqbal. Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Kemudian yang ketiga tak ta'nis sakinah atau tak yang digunakan bahwasanya fa'ilnya itu berupa mu'annas. Tak ta'nis sakinah
ini dia hanya bisa masuk pada fi'il madhi, tidak bisa masuk pada fi'il mudhari'. Contohnya apa? Qad qamat as-sholatu. Qad qamat teman-teman wis jumeneng opo as-sholatu sholat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tak fa'il. Tak fa'il ini dia hanya bisa digunakan pada fi'il madhi, tidak bisa masuk pada fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Contohnya apa? Fa'altu, fa'alta, fa'alti. Kalau fi'il mudhari' tidak bisa kemasukan tak fa'il. Karena apa? Tak fa'il itu dia adalah tanda yang dikhususkan pada fi'il madhi. Yang kelima, nun taukid. Nun taukid dia di sini bisa masuk pada fi'il mudhari' dan juga bisa masuk pada fi'il amr. Contohnya apa? Yaf'alanna, yaf'alan, if'alanna, if'alan. Jadi untuk nun taukid dia hanya bisa masuk pada apa? Dia bisa masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian if'ali, ya mu'anas mukhatabah. Untuk ya mu'anas mukhatabah ini dia khusus masuk pada fi'il amr. Untuk ya mu'anas mukhatabah dia tidak bisa masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Jadi keenam tanda ini dia terperinci, ada yang hanya bisa masuk pada fi'il madhi, ada yang hanya bisa masuk pada fi'il mudhari', dan ada yang bisa masuk pada fi'il amr. Ini maksudnya nadham wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan ka ji'tali wa nuni wal yafif 'alan nawaf ali wal harfu lam yasuh lahu 'alamah illa intifa qabulihi 'alamah.